Oke, halo Nana. Nah, hari ini kita akan melakukan, saya akan menjelaskan tentang beberapa alat yang bisa kamu temukan di laboratorium kimia khususnya. Jadi karena kamu tidak bisa, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi hari ini kita akan membahas materi-materi atau membahas alat-alat kimia yang ditemukan di lab. Dan nanti ketika kamu masuk ke sekolah, maka kamu bisa menggunakan alat-alat ini ketika melakukan praktikum. Ya, kita mulai saja ya. Oke, kita akan mulai dengan alat-alat penampung terlebih dahulu ya. Oke, ini kalau kamu perhatikan alat seperti ini yang bentuknya seperti ini disebut dengan namanya itu adalah Erlenmeyer ya. Nah, Erlenmeyer ini digunakan sebagai wadah penampung khususnya untuk jajar ketika kamu melakukan reaksi atau melakukan pencampuran di mana kamu harus aduk. Jadi desainnya alat ini itu dimana mulutnya atau bagian atasnya yang terbuka ini berbentuk lebih kecil. Sehingga kenapa lebih kecil? Supaya mencegah larutan-larutan di dalam ini ketika kamu goyangkan atau kamu guncang atau kamu aduk seperti ini untuk keluar. Jadi itu mencegah supaya tidak keluar. Nah, di sini juga punya ukuran ya anak-anak. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada ukurannya juga. Nah, tapi meskipun di sini ada ukuran, kita tidak bisa menggunakan ini sebagai alat ukur ya. Kenapa? Karena alat ini sebenarnya tidak didesain untuk sebagai alat ukur, hanya sebagai alat penampung atau sebagai wadah untuk kegiatan reaksi. Oke, kita lanjutkan wadah berikutnya yaitu yang seperti ini. Ini namanya adalah gelas beaker. Nah, gelas beaker ini akan sering sekali digunakan. Oke, nah ini biasanya tempat sebagai wadah penampung juga, hampir sama kayak Erlenmeyer, namun ini lebih universal atau lebih umum untuk digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya ini. Bentuknya cantik ya. Oke, ini kalau orang-orang kimia bilang ini seperti botol gin ya, kayak model gini ya, digosok-gosok gitu ya, misal gin ya. Enggak ya, ini namanya itu adalah volumetric flask atau gelambung ukur. Nah, ini adalah tempat untuk kita membuat suatu larutan dengan volume tertentu. Jadi kalau kamu perhatikan setiap labu ukur itu ada ukurannya. Nah, sini ada tertulis ukurannya. Nah, ini artinya labu ukur ini hanya punya satu ukuran, 50 mili ya 50 mili. Tapi yang labu ukur lainnya misalkan 100 mili ya 100 mili. Jadi kita nggak bisa menggunakan labu ukur ini untuk 25 mili atau yang 100 mili bisa dipakai untuk 75 mili, nggak bisa. Dia cuma punya satu fix ukuran untuk masing-masing satu. Nah, jadi kalau kita buat larutan, kita masukin larutannya, lalu kita kan biasa encerin sampai berapa mili gitu kan, misalkan 100 mili, maka kita harus menempatkan atau menambahkan air itu sampai pada batas yang tertulis atau tertanda di alat ini seperti itu ya. Jadi ini adalah labu ukur, digunakan untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan volume tertentu. Sekarang kalau kita mau mengukur larutan, nah ini mengukur larutan bisa menggunakan yang ini. Ini adalah namanya gelas ukur. Oke, gelas ukur juga punya variasi, ada yang kecil 10 mili, 5 mili, 25 mili, 50, 100, 250, 500 sudah ada kayaknya. Oke. Nah, di sini ada garis-garisnya, ada skala-skalanya. Jadi ini bisa digunakan untuk mengukur. Namun, selain alat ini kita juga bisa mengukur menggunakan alat-alat lain seperti ini pipet ukur, yang ini pipet gondok, dimana sini ada gondokannya. Nah, sekarang kita punya 3 alat ukur seperti ini. Mana ketelitian yang paling tinggi? Ketelitian paling tinggi itu di sini, di gelas, di pipet gondok, dimana satu pipet gondok mempunyai satu ukuran gitu. Namun untuk pipet gondok karena cuma satu ukuran kayak gini, ini misalkan 5 mili, maka ini bisa untuk mengukur 5 mili. Bagaimana kalau kita mengukur yang cuma 8 mili, 7 mili dan lainnya? Maka kamu bisa menggunakan yang namanya pipet ukur. Ini ketelitian masih di atas kelas ukur. Oke, tapi ini biasanya 10 mili, 25 mili.
Nah ini punya skalanya, jadi kamu bisa menentukan misalkan kamu mau mengambil 3 mili juga bisa pakai ini. Oke, jadi kalau volumenya kecil dan kamu butuhnya tidak pas-pas seperti pipet gondok, maka sebaiknya menggunakan pipet ukur ini. Kemudian kalau gelas ukur biasanya volumenya lebih gede, jadi 25 mili, kemudian 50 mili, 100 mili, itu biasanya pakai yang ini. Oke ya. Oke. Lalu kalau pakai pipet ukur, bagaimana cara mengambilnya? Apakah disedot seperti kita pakai sedot biasa? Enggak ya. Kita ada alat yang namanya bulb. Nah, ini adalah bulb yang warna orange. Oke, ini adalah bulb. Di mana bulb ini tinggal dipasang ke sini, ke pipetnya. Nah, seperti ini ya, dipasang. Kemudian di sini di bulbnya itu sendiri ada tombol-tombolnya. Tombol A di atas ini tombol A, di sini tombol E exit bagian ini exit, dan di tengah ini namanya S. S itu untuk hisap, suck bahasa Indonesia. E itu untuk exit, mengeluarkan. A itu untuk mengempeskan atau mengeluarkan udara di dalam. Nah, jadi kalau kita mau menyedot maka otomatis harus dalam keadaan ini kempes. Kemudian kalau kita sedot, kita tekan S, maka dia sedikit perlahan-perlahan dia akan menggembul kembali. Gitu ya. Jadi nanti exit tinggal ditekan exitnya untuk mengeluarkan cairan yang sudah kita isap menggunakan pipet. Oke, ini namanya bulb, BULB. Oke, berbicara tentang pipet, ini adalah pipet tetes. Nah, pipet tetes ini banyak digunakan ya. Jadi untuk mengambil volume tanpa ada ukuran, biasanya pakai ini. Ya, untuk menempatkan volume hingga volume tertentu juga biasanya pakai ini. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya ini. Satu dari kaca, ini bukan tongkat peri, bukan ya. Ini namanya kaca pengaduk atau batang pengaduk. Oke. Kemudian yang ini namanya spatula. Nah, spatula dengan batang pengaduk itu biasanya di sini ada bagian gepengnya. Ini bagian gepengnya. Nah, kalau ini juga ada bagian gepengnya. Fungsinya apa? Untuk ngambil. Kalau ini untuk menggerus biasanya. Teman gesek-gesekan gitu ya. Fungsinya dua-duanya bisa digunakan untuk mengaduk. Lalu kapan menggunakan bahan kaca, kapan menggunakan bahan logam? Kalau biasanya mengambil zat-zat padatan, biasanya pakai yang logam. Kenapa? Karena biasanya padat agak susah untuk bereaksi. Tetapi kalau berhubungan dengan larutan untuk mengaduk, apalagi yang bersifat korosif, yang bisa menyebabkan pekaratan, maka lebih baik menggunakan yang namanya batang pengaduk berbahan kaca ini. Oke. Selanjutnya ini adalah tang penjepit. Ini adalah apa ini namanya? Ini pemegang tabung reaksi, penjepit tabung reaksi ya. Jadi kalau misalkan tabung reaksi itu apa? Yang kayak gini tabung reaksi. Jadi gimana kalau kita mau kalau mau panaskan suatu larutan pakai tabung reaksi, kita panaskan kan, kalau kita pegang pakai tangan panas banget, benar nggak? Nah, supaya nggak panas bagaimana caranya? Pakai ini, dijepit. Nah, di sini. Oke, supaya tidak panas. Jadi tangan kita bebas dari panas. Oke, menggunakan penjepit dari bahan kayu. Kalau ini tang. Jadi tang fungsinya untuk mengambil, biasanya mengambil yang sudah dipanaskan itu. Misalkan kamu pakai suatu wadah awan atau apa, pakai ini dijepit supaya tidak panas. Selanjutnya ini udah. Nah, ini adalah tabung reaksi, biasanya dipasangkan dengan rak tabung reaksi. Jadi kita letakkan di sini kalau kita mau letak. Karena kalau kita dirikan nggak bisa, karena bawahnya kan bulat. Jadi supaya bisa diletakin gitu. Nah, di sini ada batang-batangan di depan, itu fungsinya apa? Kalau kamu cuci, kamu mau keringkan, maka dalam keadaan bawahnya itu yang terbuka itu di bawah, supaya air itu bisa mengalir keluar seperti itu ya. Nah, berbicara tentang pemanasan, ini adalah lampu Bunsen, pembakar Bunsen, bukan Bunsen sih, pembakar spiritus. Kenapa? Karena menggunakan bahan spiritus di dalamnya. Oke. Nah, untuk menghidupkannya tinggal dibuka, dihidupin. Kalau mau matikannya pakai penutupnya ya, bukan ditiup, bukan. Kita bukan lagi rayakan ulang tahun ya. Jadi ditutup, langsung mati. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau membakar atau mau
memanaskan sesuatu dengan menggunakan ini atau menggunakan ini namanya gelas cawan porselin. Nah, biasanya digunakan untuk memanaskan sesuatu. Nah, biasa kalau mau memanaskan ini bagaimana caranya? Kita menggunakan lampu spektrus ini, kemudian menggunakan alat bantu yang berupa kaki 3 dan kasa asbes. Ini kasa asbes, ini kaki 3. Jadi kaki 3-nya diletakin, kasa asbesnya di atas, kemudian cawan porselinnya di atas, dan di bagian bawah itu adalah spektrusnya. Nah, dibakar seperti itu. Jadi ini adalah set untuk memanaskan. Oke. Selanjutnya, kalau kamu mau mereaksi ke sesuatu dan mengalami perubahan warna dan zat yang direaksikan dalam bentuk sedikit, lebih baik menggunakan ini. Ini namanya plak tetes. Jadi zat yang mau kamu uji tinggal masukin setetes 2 tetes udah. Ini biasanya menggunakan mengalami perubahan warna, bagus pakai ini. Kenapa? Karena dia biasanya berwarna putih. Oke. Lalu kalau kita mau menghaluskan sesuatu pakai apa? Nah, kalau kamu pergi biasanya ke apoteker itu banyak pakai ini. Ini namanya alu, ini namanya lumpang. Jadi zat yang mau kita haluskan letakkan di sini, kita tinggal terus. Ya, tinggal terus gitu. Oke, ingat ya, ditumbuk bukan ditumbuk ya. Kalau ditumbuk nanti ininya bisa pecah, tapi digesek. Nah, kayak ini. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah kaca gloji. Kaca gloji ya, apa ya kaca gloji. Ini fungsinya kalau kamu mau menimbang sesuatu dalam bentuk serbuknya taruh di sini. Jadi sebagai wadah untuk menimbang. Oke, kaca gloji. Kemudian kalau kita mau memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain yang lebih kecil, nah kamu pakai ini, corong gelas. Corong ini juga bisa ada bahan plastik, tapi biasanya kita untuk dilihat pakai menggunakan bahan kaca. Kenapa? Karena lebih aman, tidak bereaksi. Oke. Lalu kalau kita mau menambahkan air atau apa, menggunakan ini botol semprot namanya. Jadi kita tinggal menyebarkan ke sini. Oke, kalau ada airnya. Biasa isinya Aquades, gitu ya. Kemudian saya akan berbicara tentang alat ini yang panjang ini. Nah, alat ini nanti kamu akan pakai waktu kamu kelas 11. Namanya itu adalah buret. Biasanya digunakan untuk proses titrasi asam basa biasanya kalau di sekolah. Oke, jadi titrasi menggunakan alat ini. Jadi larutannya dimasukkan ke sini, kemudian ini nanti dipasang, nanti ditambahkan secara setetes sedikit demi sedikit. Nah, yang pemegang ini apa? Pemegangnya itu adalah ini klem. Ada klem yang ini khusus untuk buret. Jadi kalau yang ini khusus untuk buret kita masukkan ke bagian sini. Nah, masukkan ke bagian sini. Namun kalau kita pemegang secara universal, biasanya kita menggunakan ini. Ini juga klem, tapi pasangannya nanti dengan bosit. Nanti ini dipasang seperti ini. Dipasang. Diberikan, kemudian satunya lagi itu nanti dipasang ke bagian ini. Ini batang ini ya, ini namanya statif, jadi dipasang ke sini. Nah, seperti itu dipasang ya. Nah, kemudian nanti si buretnya dipasang di sini. Jadi ini adalah klem bosit statif. Oke, jadi itu saja untuk alat-alat yang mungkin harus kamu kenal untuk pengenalan alat dasar untuk kegiatan praktikum di SMA ya. Sebenarnya masih banyak alat-alat lainnya seperti timbangan. Kita punya timbangan di sini, ada timbangan yang ketelitiannya rendah sampai ketelitiannya tingkat tinggi ya, yaitu neraca Ohaus. Itu di bagian ruang penyimpanan dan preparasi bahan. Selain itu kita juga punya destilator, alat destilasi, seperangkat alat destilasi. Kemudian banyaklah, artinya lab kita cukup banyak mempunyai alat-alat. Nanti alat-alat yang baru seperti kayak alat kalorimeter juga kita miliki. Nanti kita akan kenalan dengan alat-alat tersebut ketika kita membahas untuk materi-materi khusus. Oke, terima kasih sudah menonton untuk pengenalan alat ini. Semoga kalian bisa lebih paham untuk alat-alat yang digunakan. Selebihnya kamu bisa membaca di bahan-bahan atau referensi yang ada. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.